Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ulholida dengan NIM T20187083 dari kelas Matematika 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang historisasi Islam Nusantara. Pengertian Islam Nusantara. Islam Nusantara terdiri dari dua kata, yaitu Islam dan Nusantara. Islam Nusantara berarti Islam yang selama ini hadir dan berkembang di wilayah Nusantara. Islam Nusantara juga diartikan dengan Islam khas ala Indonesia, gabungan nilai teologis dengan nilai-nilai tradisi lokal, budaya, dan adat istiadat di tanah air. Dengan kata lain, Islam Nusantara adalah menyinergikan ajaran Islam dengan adat istiadat lokal yang tersebar di wilayah Indonesia. Yang selanjutnya yaitu tentang teori-teori masuknya Islam ke Nusantara. Yang pertama yaitu teori Arab. Teori ini menjelaskan bahwa Islam dibawa dan disebarkan ke Nusantara langsung dari Arab pada abad ke-7 atau ke-8 Masehi, saat kerajaan Sriwijaya mengembangkan kekuasaannya. Bukti-bukti sejarah teori ini sangat kuat, diantaranya yaitu yang pertama, Selat Malaka sudah ramai dilintasi para pedagang muslim dalam pelayaran dagang mereka ke negeri-negeri Asia Tenggara dan Asia Timur. Yang kedua, adanya berita Cina zaman Tang pada abad tersebut. Masyarakat muslim sudah ada di Kanfu atau Katon dan Sumatera. Ada yang beranggapan mereka merupakan utusan-utusan Bani Umayyah yang bertujuan untuk penjajagan perdagangan. Yang ketiga, berdasarkan catatan Tiongkok, bahwa saat itu datang seorang utusan Raja Arab bernama Taceh atau Tasih di Jawa, di mana istilah Tasih menunjukkan orang-orang Arab dan Persia, bukan Muslim India. Yang keempat, ditemukannya makam bertuliskan Hamim di Barus Tapanuli. Bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa bangsa Arab berperan dalam perdagangan serta telah terjadinya interaksi perdagangan antara Cina, Arab, dan Nusantara. Teori yang kedua yaitu teori Cina, di mana teori ini menjelaskan bahwa etnis Cina Muslim sangat berperan dalam proses penyebaran agama Islam di Nusantara. Islam datang ke Cina di Kanton atau Guangzhou pada pemerintahan Taizong dari dinasti Tang dan datang ke Nusantara di Sumatera pada masa kekuasaan Sriwijaya serta datang ke Pulau Jawa pada tahun 674 Masehi. Berdasarkan kedatangan utusan Raja Arab bernama Taceh atau Tasih ke kerajaan Kalingga yang diperintah oleh Ratu Sima. Kesimpulan dari teori Cina ini bahwa Islam datang ke Nusantara berbarengan dengan Cina. Akan tetapi, teori ini tidak menjelaskan tentang awal masuknya Islam, melainkan peranan Cina dalam pemberitaan sehingga dapat ditemukan bukti-bukti bahwa Islam datang ke Nusantara pada awal abad Hijriyah. Teori yang ketiga yaitu teori Persia. Teori ini berbeda dengan teori sebelumnya, yaitu teori Arab dan teori Cina, karena pada teori ini lebih merujuk pada aspek bahasa yang menunjukkan bahwa Islam telah masuk ke Nusantara dan bahasanya telah diserap. Contohnya, kata abdas yang digunakan oleh masyarakat Sunda adalah serapan dari Persia yang berarti wudhu. Teori yang keempat yaitu teori India. Teori ini menjelaskan bahwa Islam datang ke Nusantara bukan langsung dari Arab, melainkan melalui India pada abad ke-13. Teori ini menyatakan bahwa Islam berasal dari Gujarat ternyata memiliki beberapa kelemahan. Hal ini dibuktikan oleh
G.E. Marison yang menyatakan bahwa ketika masa Islamisasi Samudra Pasai yang raja pertamanya wafat pada tahun 698 Hijriah atau 1297 Masehi, Gujarat masih merupakan kerajaan Hindu. Baru 1 tahun kemudian Gujarat ditaklukkan oleh kekuasaan Muslim. Selain teori tersebut, terdapat teori lain yang dikemukakan oleh Marison. Islam Nusantara bukan berasal dari Gujarat, melainkan dibawa para penyebar Muslim dari pantai Coromandel pada akhir abad ke-13. Teori yang kelima atau yang terakhir yaitu teori Turki, di mana teori ini diajukan oleh Martin van Brunessen, di mana ia menjelaskan bahwa selain orang Arab dan Cina, Indonesia juga diislamkan oleh orang-orang Kurdi dari Turki. Bukti-bukti yang ia catat diantaranya yaitu yang pertama, banyaknya ulama Kurdi yang berperan mengajarkan Islam di Indonesia. Yang kedua, di antara ulama di Madinah yang mengajari ulama-ulama Indonesia tarekat Syatariah yang kemudian dibawa ke Nusantara adalah Ibrahim Al-Qurani, di mana Ibrahim Al-Qurani adalah ulama yang berasal dari Kurdi. Yang ketiga, adanya tradisi Barzanji yang populer di Indonesia, di mana Barzanji merupakan nama keluarga yang berpengaruh dan syekh tarekat di Kurdistan. Yang keempat, Kurdi merupakan istilah nama yang populer di Indonesia, seperti Haji Kurdi, Jalan Kurdi, Gang Kurdi, dan seterusnya. Yang selanjutnya yaitu strategi penyebaran Islam di Nusantara. Ada 5 jalur. Yang pertama, melalui jalur perdagangan. Yang kedua, melalui jalur dakwah bi-al-hal yang dilakukan oleh para mubalik yang merangkap tugas menjadi pedagang. Yang ketiga, melalui jalur perkawinan, yaitu perkawinan antara pedagang muslim mubalik dengan bangsawan Nusantara. Yang keempat, melalui jalur pendidikan, dan yang kelima, melalui jalur kultur. Yang selanjutnya yaitu tokoh utama penyebar Islam di Nusantara, khususnya di daerah Jawa, yaitu ada Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.